Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di sekitar 15 km, pada dasarnya hanya ada binatang mendalam yang baru lahir. Setelah Yunce berkelana sejauh 15 km, binatang mendalam sejati yang tersebar atau dikelompokkan mulai muncul di garis pandangnya. Medannya juga menjadi tidak rata karena segala jenis pohon mati dan gundukan rendah menjadi semakin lebat. Seperti rumor yang beredar, binatang buas yang dalam di sini sifatnya sangat hiruk-pikuk. Jika melihat manusia, mereka akan menerkam dan menyerang orang tersebut seolah-olah adalah musuh yang tidak akan pernah bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Semua yang dia temui awalnya adalah binatang mendalam sejati tingkat rendah, dan mereka bukan target Yunce, jadi selama perjalanannya, dia menghindari yang bisa dia hindari, dan membuang yang tidak bisa dia hindari. Dengan cara ini, dia maju ke depan tanpa banyak bahaya dan kejutan. Saat dia melewati hamparan kecil hutan kayu gelap yang layu, suara perkelahian dan suara manusia tiba-tiba terdengar dari depan, disertai dengan lolongan binatang buas yang sangat marah. Saudara muda Ding, cepat blokir rute pelariannya, jangan biarkan dia lolos. Itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jangan mulai santai-santai saja, saudari mudamu, cepat mundur. Ia akan mengamuk, dan itu akan melukaimu. Yunce berjalan keluar dari hutan hitam, dan tidak jauh dari sana, 4 orang sedang mengepung binatang buas yang dalam. Tubuh binatang buas itu relatif besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik lapis baja. Sebuah tanduk tajam menonjol dari kepalanya, dan dilihat dari udaranya yang mengesankan, itu pastilah binatang mendalam sejati tingkat tinggi. Keempat orang yang bersama-sama menyerang semuanya masih sangat muda. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan, yang tertua tampaknya berusia sekitar 23 tahun dan sekitar tingkat ke-9 dari alam mendalam sejati. 2 laki-laki lainnya juga tampak berusia sedikit lebih tua dari 20 tahun dan kekuatan mereka berdua berada di tingkat ke-5 alam mendalam sejati. Wanita muda yang disebut sebagai junior sistermu memiliki usia yang sama dengan Yunce dan tampaknya baru berusia 17 atau 18 tahun. Kekuatannya yang paling dalam juga paling lemah, baru saja memasuki alam mendalam sejati. Dari cara mereka menyapa satu sama lain, mereka pasti berasal dari sekte yang sama. Usia mereka juga cocok dengan kultivasi kekuatan mereka. Sekte yang diikuti juga pasti cukup kuat, setidaknya itu terkenal di wilayah tertentu, kalau tidak mereka tidak akan berani terburu-buru ke tempat yang begitu dalam hanya dengan 4 orang. Karena kekuatan wanita muda itu paling lemah, dia dilindungi oleh 3 orang lainnya, berdiri di belakang, dan hanya akan bergabung dalam serangan sesekali dalam keadaan paling aman. Binatang bertanduk tunggal yang dikelilingi itu memiliki daging tebal, kulit kasar, dan perlindungan sisik lapis baja. Meski begitu, ia tidak tahan terhadap serangan gabungan dari 4 praktisi alam mendalam sejati, belum lagi salah satu dari mereka adalah makhluk kuat tingkat ke-9 alam mendalam sejati. Tubuhnya sudah berlumuran darah dan bekas luka, dan serangan baliknya semakin lemah. Akhirnya, ia langsung menyerah untuk membalas dan berjuang untuk melarikan diri. Mencoba lari, ambil serangan pedang awan anginku. Dengan suara gemuruh yang meledak-ledak, pemuda tertua berteriak dan melompat ke udara, pedang panjang di tangannya melepaskan gelombang kekuatan pedang yang ganas, dan mengirim binatang bertanduk tunggal yang mencoba melarikan diri itu terjatuh ke tanah dengan anggota tubuhnya menghadap ke atas. Setelah dia mendarat, dia bergegas maju lagi seolah-olah ada anak panah yang dilepaskan dari tali busurnya, pedang panjangnya dengan kejam menusuk ke depan, dan menembus tenggorokan binatang bertanduk tunggal itu dalam garis lurus. Binatang bertanduk tunggal itu mengeluarkan raungan sedih, setelah tubuhnya mengejang beberapa saat, tidak ada lagi tanda-tanda pergerakan. Wow, kakak senior Sun, kamu terlalu luar biasa.
Bahkan binatang buas seperti itu dikalahkan hanya dengan 2 atau 3 seranganmu. Nama wanita muda yang disebut sebagai junior sistermu adalah Mu Xiaoling. Saat dia melihat binatang bertanduk tunggal yang jatuh itu, matanya berbinar dan wajahnya dipenuhi kekaguman. Orang yang menikam binatang bertanduk tunggal itu sampai mati bernama Sun Zhou. Dia yang tertua di antara keempatnya, dan juga yang memiliki kultivasi tertinggi. Setelah mendengar kata-kata Mu Xiaoling, dia tertawa dan berkata, "Adik junior terlalu memuji saya. Bukannya aku kuat, tapi karena binatang buas ini terlalu lemah. Bakat junior sister jauh lebih besar dari saya. Saat kamu seusiaku, kamu pasti bisa mengalahkan binatang bertanduk tunggal ini jauh lebih cepat daripada aku." Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi tanda-tanda rasa puas diri muncul di matanya. Dia menginstruksikan 2 lainnya, saudara muda Ding, saudara muda Han, ekstrak intinya. Kakak muda Ding dan kakak muda Han dengan cepat bergerak maju dan membelah bangkai binatang bertanduk tunggal itu. Tidak lama kemudian, mereka mengekstraksi inti yang mendalam dengan banyak pengalaman. Termasuk inti yang mendalam ini, misi kita kali ini akan diselesaikan dengan 13 inti mendalam binatang mendalam sejati lainnya. Saya yakin kali ini, kami akan menjadi kelompok pertama yang menyelesaikan misi ini. Guru pasti akan sangat memuji kita. Saat mengambil inti yang mendalam, Sun Zhou berbicara dengan wajah penuh kebanggaan. Kedua adik laki-laki itu segera maju dan membujuk, "Ini semua karena kakak senior Sun berani dan berkuasa. Jika tidak, bahkan dengan waktu 3 hari lagi, kami tidak akan dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kami sangat beruntung bisa dikelompokkan dengan kakak senior Sun." Kakak senior Sun mengangguk, dan berkata dengan ekspresi penuh kebanggaan, tidak sama sekali, ini adalah hasil dari upaya gabungan kami. Kedua adik laki-lakinya masih muda, pencapaianmu di masa depan pasti tidak akan kalah dengan pencapaianku. Oh, pada saat ini, Sun Zhou tiba-tiba melihat Yun Ce, yang sedang berjalan keluar dari hutan kayu gelap yang layu menuju mereka. Dia awalnya hanya melihat satu siluet yang muncul sendirian, jadi hatinya segera menjadi waspada. Karena siapapun yang berani datang ke sini sendirian, entah itu ahli atau idiot. Tapi setelah menyadari usia Yun Ce dan mencari tahu kekuatannya, dia tertawa dengan nada meremehkan, dan berkata dengan suara rendah, "Itu adalah satu lagi orang bodoh yang ceroboh." Tepat setelah cibirannya yang rendah, Junior Brother Ding tiba-tiba terkesiap pelan dari sampingnya, menunjuk ke arah Yun Ce, dan berkata dengan gelisah, "Saudara senior Sun, cepat. Cepat, lihat tangan kanannya. Warnanya ungu, cincin spasial ungu." Di tengah tangisannya, pandangan Sun Zhou tertuju pada tangan kanan Yun Ce, lalu menatap tanpa ragu ke titik cahaya ungu di jarinya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya untuk waktu yang lama karena tatapannya mengungkapkan rasa keserakahan yang mendalam. Cincin spasial ungu, apakah itu lebih baik daripada cincin spasial kita? Mu Xiaoling mengangkat cincin spasial kuning di tangannya, dan bertanya dengan bingung. "Tentu saja lebih baik, dan jauh lebih baik." Saudara muda Han berkata dengan suara rendah gelisah, "Cincin spasial kita hanya memiliki ruang penyimpanan beberapa meter kubik, sedangkan cincin spasial ungu dikatakan memiliki ruang penyimpanan ratusan meter kubik, dan harganya melebihi 50 juta kuning. Koin yang sangat besar, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditampung oleh cincin spasial kuning kita. Sepanjang hidup saya hampir tidak pernah melihat cincin spasial berwarna ungu. Orang ini pastilah murid dari suatu klan besar. Entah berapa banyak barang bagus yang ada di cincin spasial ungu miliknya. Kakak senior, haruskah kita?" kata saudara muda Han sambil tangannya menirukan gerakan memotong. Sun Zhou sudah lama memiliki gagasan yang sama saat dia melihat cincin spasial ungu.
Orang yang memakai cincin spasial ungu tidak hanya berada di tingkat keempat alam mendalam sejati, dia juga bepergian sendirian. Seolah-olah surga telah menjatuhkan seekor domba besar yang gemuk ke kaki mereka. Jika berada di luar, dia tidak akan lagi berani memikirkan hal-hal aneh, karena pemilik cincin spasial ungu pasti akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Namun, di Wasteland of Death ini, jumlah orang yang meninggal di sini setiap tahun karena penjarahan dan penjarahan terlalu banyak untuk dihitung. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa membunuhnya di sini tidak membahayakan mereka sama sekali. Sun Zhou hendak mengangguk ketika Mu Xiaoling mendekat dan berkata, dengan marah, "Saudara muda Han, bagaimana kamu bisa memiliki pemikiran seperti itu? Kami berasal dari sekte bergengsi, dan kami datang untuk melatih, bukan untuk membunuh dan menjara seperti bandit yang penuh dengan sifat buruk. Jika Anda benar-benar berani melakukan ini, saya pasti akan memberitahu guru. Jika guru mengetahui hal ini, dia pasti akan menghukum Anda dengan kejam. Siapa tahu, dia bahkan mungkin akan mengusirmu keluar dari sekte." Ekspresi Sun Zhou berubah saat dia segera mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Apa yang dikatakan Suster Junior itu benar, saudara muda Han, bagaimana kamu bisa memiliki pemikiran yang begitu tercela?" Mengenai hal ini, Suster Junior tidak akan menyetujuinya dan saya juga tidak. Jika Anda benar-benar berani berkonspirasi melawan dia, saya akan menjadi orang pertama yang memblokir Anda. "Kakak senior Sun masih yang paling terhormat," kata Mu Xiaoling dengan penuh kekaguman. Kakak muda Han mundur, dan berkata dengan malu, "Kakak senior, kakak muda, jangan marah, saya hanya bercanda begitu saja, hanya bercanda." Setelah menerima pujian Mu Xiaoling, punggung Sun Zhou menjadi sedikit lebih tegak, dan dia mendengus dingin, "Kami berasal dari sekte nomor 1 di Sungai Utara, fraksi pedang yang mendalam, dan menjunjung tinggi reputasi sekte kami harus menjadi prioritas utama kami dalam melakukan apapun. Ketika kita melakukan perjalanan, kita tidak hanya tidak boleh menindas yang lemah atau menjadi jahat, ketika kita bertemu dengan yang lemah, kita juga harus mengambil inisiatif untuk membantu." Energi mendalam adik laki-laki ini hanya berada di tingkat keempat alam mendalam sejati, namun dia datang ke sini sendirian. Itu terlalu berbahaya. Saat ini, kita harus melangkah maju dan membantunya. Saat mereka berbicara, Yun Ce sudah berjalan ke sekitar mereka. Sun Zhou mengambil 2 langkah ke depan, dan berkata, "Adik laki-laki ini seharusnya menjadi pertama kalinya bagimu di Wasteland of Death, ya. Datang ke tempat ini sendirian terlalu berbahaya, jadi kenapa tidak bergabung dengan kami? Kami semua masih muda, jadi kami bisa berkomunikasi dengan mudah dan saling menjaga satu sama lain." Yun Ce meliriknya, melihat keserakahan yang tersembunyi di kedalaman matanya, dia kemudian tertawa dingin pada dirinya sendiri sambil mengucapkan 2 kata, "Tidak perlu." Lalu, tanpa berbalik, dia melanjutkan ke depan. "Cih, kakak senior Sun hanya dengan benar mengulurkan tangan untuk mempertimbangkan nyawanya, namun orang ini sebenarnya tidak tahu apa yang baik untuknya. Tunggu saja kematianmu." Setelah melihat bahwa Yun Ce benar-benar menolak, Junior Broterding berkata dengan nada meremehkan. Sun Zhou tidak mengatakan apapun. Otot-otot di wajahnya bergerak sedikit dan dia menatap punggung Yun Ce, tidak mau menyerah. Dengan Mu Xiaoling di sini, dia segera menyerah untuk membunuh Yun Ce dan merampoknya. Dia telah bersiap untuk menarik Yun Ce ke medan pertempuran, lalu mencari kesempatan untuk menarik Yun Ce bepergian sendirian bersamanya. Setelah membunuhnya, dia akan menutupinya sebagai kematian yang disebabkan oleh binatang buas, dan dia akan berhasil mendapatkan cincin spasial ungu. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan tetap menolaknya meskipun dia dengan sengaja mengungkapkan kekuatannya yang mendalam, yang merupakan tingkat ke-9 dari alam mendalam sejati, ketika dia baru saja berbicara. Alam mendalam sejati tingkat keempat.
Dia kelihatannya seumuran denganku, tapi kekuatannya sebenarnya sangat tinggi. Memikirkan kata-kata Sun Zhou barusan, Mu Xiaoling berkata dengan terkejut, dia juga menggunakan cincin spasial yang sangat berharga, jadi dia pasti berasal dari sekte atau klan besar. Sun Zhou berbalik dan berkata dengan nada mencemooh, seharusnya begitu. Tetapi orang-orang yang paling saya pandang rendah adalah murid-murid dari sekte dan klan besar. Itu karena kekuatan mereka yang dalam semuanya dihasilkan secara paksa oleh segala jenis obat-obatan, dan sama sekali tidak kuat, tidak seperti kita yang mengolahnya selangkah demi selangkah. Meskipun energinya yang mendalam berada pada tingkat keempat dari realem mendalam sejati, jika dia bertarung, dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan adik perempuannya. Saat Sun Zhou sedang berbicara, lolongan serigala yang sedih tiba-tiba datang dari hutan hitam di belakangnya. Selanjutnya, siluet biru besar tiba-tiba keluar dari hutan hitam, bergegas menuju kelompok 4 orang. Siluet biru ini tingginya lebih dari 3 meter, matanya merah, dan cakarnya seperti kait baja. Punggungnya berwarna abu-abu tebal dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat mengamuk. Keempatnya baru saja mengangkat senjata, dan bersiap untuk berperang, tetapi ketika mereka melihat penampilan lengkap siluet biru muda, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi ketakutan yang ekstrim. Besi, serigala biru punggung besi. Bukankah ini area untuk binatang mendalam sejati? Bagaimana bisa binatang mendalam roh muncul? Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Untuk apa kamu masih berdiri di sini? Cepat, lari! Sun Zhou meraung keras dan menarik Mu Xiaoling sambil melarikan diri secepat mungkin. Serigala biru punggung besi sebenarnya adalah binatang roh mendalam tingkat rendah, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh mereka berempat. Cakar dan giginya, yang lebih tajam dari baja halus, dapat dengan mudah merobek pertahanan dan tubuh mereka yang dalam. Mendengar raungan keras Sun Zhou, Ding dan Han seolah terbangun dari mimpi mereka. Mereka mengeluarkan suara aneh saat mereka berlari mundur dengan putus asa. Tapi bagaimana kecepatan mereka bisa menyamai Ironback Blue Wolf? Dalam sekejap mata, serigala biru punggung besi berhasil menyusul saudara muda Ding dan Han. Sambil menggeram, tubuh besar Ironback Blue Wolf mengirim keduanya meluncur ke tanah. Sambil bertepuk tangan, cakar serigala itu menusuk kedua tubuh mereka seolah-olah itu adalah tahu. Kedua pria itu mengeluarkan jeritan yang sangat ketakutan dan kehilangan kesadaran seperti yang terlihat di bagian putih mata mereka. Tidak diketahui apakah ini disebabkan oleh cedera yang sangat parah atau mereka langsung pingsan. Kakak senior Ding, kakak senior Han. Pekikan darah yang mengental dari keduanya menyebabkan Mu Xiaoling menjerit ketakutan. Suaranya juga menyebabkan mata Ironback Blue Wolf terpaku padanya dan Sun Zhou. Dengan geraman pelan, dia berlari ke arah mereka dengan gagah seperti sambaran petir biru, dan menutup jarak di antara mereka dalam sekejap mata. Senior, kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Mu Xiaoling berlari sekuat tenaga, tapi di belakangnya, aura kematian yang mengancam terus mendekat. Sun Zhou menoleh ke belakang dan menyadari bahwa jarak antara mereka dan Ironback Blue Wolf sudah tidak lebih dari 10 langkah. Dia berkeringat dingin, mengatupkan giginya, dan kemudian berteriak dengan keras, "Adik perempuan, tahan dia dulu. Aku akan segera mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu." Mengatakan ini, dia dengan kasar mendorong Mu Xiaoling mundur, menuju Ironback Blue Wolf, saat dia berlari ke depan dengan putus asa. Kakak senior, Anda, tidak pernah dalam mimpi terliarnya Mu Xiaoling membayangkan bahwa hanya untuk melindungi dirinya sendiri, Sun Zhou akan mendorongnya menuju Ironback Blue Wolf. Dia jatuh ke lantai dan menutup matanya dengan putus asa. Perasaan terkoyak oleh Ironback Blue Wolf tidak pernah datang. Setelah putus asa, dia mendengar suara yang memekakkan telinga dan serangkaian jeritan yang menyedihkan.
Dia perlahan membuka kedua matanya dan melihat di depannya ada pemandangan dari belakang seorang pemuda berpakaian mewah yang membawa pedang besi raksasa di punggungnya. Dan Ironbark Blue Wolf sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya, berguling-guling di tanah. Itu dia. Melihat punggungnya, dia ingat bahwa dia adalah pemuda yang baru saja pergi. Sun Zhou yang melarikan diri menoleh ke belakang dan melihat pemandangan ini. Untuk sesaat, dia mengirimkan gelombang hinaan yang bertubi-tubi, orang ini, dia benar-benar mencari kematian. Setidaknya itu memberi ayah waktu untuk melarikan diri. Sepertinya surga pun tidak ingin melihatku mati. Serigala biru punggung besi yang terjatuh naik kembali dengan cepat, mata merahnya menatap lurus ke arah Yun Ce. Itu meledak dalam aura yang lebih manik dan dengan suara gemuruh, auranya menyesakkan. Ia menerkam, tinggi di langit dari jarak 20 meter. Mengerutkan alisnya, Yun Ce tiba-tiba melompat ketika mendekat dan melompat ke atas Ironbark Blue Wolf. Menarik pedang raksasa dari punggungnya, dia meluncur ke bawah dengan suara keras. Alasan mengapa serigala biru punggung besi dinamai demikian adalah karena punggungnya sekuat besi, dan juga merupakan area pertahanan terkuat di tubuhnya. Namun di bawah serangan pedang berat Yun Ce, tulang punggungnya yang seperti baja hancur dalam sekejap dengan suara yang tajam, jernih, dan memekakkan telinga. Dengan ratapan sedih, Ironbark Blue Wolf terjatuh ke tanah dan berguling jauh seperti bola karet. Setelah itu, ia tetap lumpuh di sana, dan tidak ada lagi tanda-tanda pergerakan. Di bawah tubuhnya, genangan darah besar perlahan mulai menyebar. Meskipun itu adalah binatang roh mendalam, ia tetap binasa seketika setelah satu serangan dengan seluruh kekuatannya. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuat dan menakutkannya pedang berat itu. Yun Ce mengikat pedang berat itu kembali ke punggungnya dan melirik Mu Xiaoling yang gemetar. Dia bahkan tidak melihat bangkai Ironbark Blue Wolf saat dia berjalan lurus ke jalan aslinya. Setelah beberapa saat, Mu Xiaoling akhirnya pulih dari keterkejutan dan ketakutannya yang luar biasa. Saat dia melihat sosok Yun Ce berjalan semakin jauh, suaranya bergetar saat dia berkata, terima kasih. Di arah lain, Sun Zhou yang telah melarikan diri dari jarak yang cukup jauh berhenti di tempatnya, terpana dengan pemandangan yang baru saja dia saksikan. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak bisa percaya bahwa serigala biru punggung besi yang menakutkan itu benar-benar dilenyapkan hanya dengan satu serangan dari pemuda yang hanya berada di tingkat keempat alam mendalam sejati. Kecuali jika itu bukan serigala biru punggung besi, dan sebenarnya adalah binatang mendalam sejati yang terlihat sangat mirip. Jika tidak, bagaimana ia bisa muncul di ambang binatang buas sejati-sejati, dan benar-benar dihancurkan oleh seseorang yang hanya berada di alam mendalam sejati tingkat keempat. Saat berpikir ini, Sun Zhou tiba-tiba merasakan gelombang penyesalan. Melihat Mu Xiaoling, yang bangkit dari lantai, dia mengertakkan gigi dan segera berlari kembali. Dia berteriak dengan suara keras dari jauh, "Adik juniormu, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" Melihat Sun Zhou tertabrak, semua kekaguman di mata Mu Xiaoling menghilang, yang tersisa hanyalah kekecewaan mendalam. Dia mendorong tangan Sun Zhou yang terulur dengan kasar dan dengan marah berkata, "Kakak senior Sun, kamu telah membuatku terlalu kecewa padamu. Tidak apa-apa jika kamu tidak membawaku bersamamu saat melarikan diri, tapi kamu benar-benar mendorongku ke arah Ironbark Blue Wolf. Kamu sebenarnya bukan manusia. Aku salah tentangmu selama ini. Adik perempuan, kamu salah. Anda benar-benar salah paham." Sun Zhou berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Kita sudah berada di sekte yang sama selama bertahun-tahun, apakah kamu masih tidak mengerti orang seperti apa aku ini? Bahkan jika aku mati, aku tetap tidak akan membiarkan sehelai rambut pun pada adik perempuanku terluka. Saat aku mendorong adik perempuanku tadi, itu adalah untuk mendorongmu menjauh, dan kemudian menarik serigala biru punggung besi untuk mengejarku sendirian.
Saya siap menggunakan hidup saya sendiri untuk menyelamatkan adik perempuan saya, namun saudara perempuan saya sebenarnya salah paham dengan saya seperti ini. Mu Xiaoling tertawa dingin, apakah kamu menganggapku sebagai anak berusia 3 tahun? Kamu akan lebih beruntung dalam menipu hantu. Sun Zhou langsung mengangkat 2 jari dan mengerutkan alisnya, dan berkata dengan sangat sungguh-sungguh, saya bersumpah kepada leluhur keluarga Sun saya, jika apa yang saya katakan tadi adalah kebohongan, biarkan saya, Sun Zhou, tersambar petir, dan mati dengan kematian yang menyakitkan. Mendengar Sun Zhou mengucapkan sumpah beracunnya, hati Mu Xiaoling bergoyang sejenak. Memikirkan tindakan Sun Zhou di masa lalu, serta kata-kata yang diucapkannya, sepertinya itu bukan suatu hal yang mustahil. Memikirkan hal ini, meskipun dia tidak mempercayainya sepenuhnya, hatinya masih agak terhibur. Selain itu, kakak laki-lakinya yang lain pingsan di tanah dan tidak diketahui apakah mereka masih hidup. Jadi satu-satunya orang yang bisa dia andalkan sekarang adalah Sun Zhou. Seketika, ekspresinya sedikit melembut saat dia berkata, baiklah, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Mari kita periksa kakak senior Ding dan Han untuk saat ini. Dia baru saja selesai berbicara ketika serangkaian langkah kaki tiba-tiba datang dari kawasan hutan kayu hitam di belakang mereka. Man, itu pasti seruan serigala biru punggung besi, seharusnya ada di depan. Terlalu menakutkan untuk memasuki area binatang roh mendalam. Memilihnya yang telah berlari ke area binatang mendalam sejati sangatlah mudah dan menyegarkan, hahaha. Mengapa suara Ironback Blue Wolf hilang? Mungkinkah dia melarikan diri jauh sekali? Saat suaranya semakin dekat, kelompok 12 orang juga muncul di hadapan mereka. Orang pertama tampaknya berusia sekitar 40 tahun dan memegang pedang. Auranya alam mendalam roh tingkat pertama. Orang di belakangnya berusia sekitar sama dan memakai kulit binatang. Energinya yang dalam juga sama dengan tingkat pertama dari alam mendalam roh. 10 orang di belakang memiliki kekuatan besar yang terkonsentrasi antara alam mendalam sejati tingkat kelima hingga ke-10. Gambar naga hitam terpampang di bahu ke-12 pria itu. Di lingkar luar Wasteland of Death, ini adalah kelompok yang cukup kuat. Di dalam Wasteland of Death, siapapun yang bertemu orang asing harus waspada. Mu Xiaoling dan Sun Zhou, yang baru saja tenang, tiba-tiba berdiri dan meningkatkan kewaspadaan mereka. Dan setelah mereka melihat pola di bahu mereka, wajah mereka secara bersamaan menunjukkan ekspresi teror, sebuah teror yang bahkan melampaui saat mereka bertemu dengan Ironback Blue Wolf. Grup bandit naga hitam, cepat, ayo cepat kabur. Tepat ketika Sun Zhou dan Mu Xiaoling bersiap untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi, sebuah teriakan datang dari hutan rindang di belakang mereka, kalian berdua, ayah di sini memerintahkanmu untuk berhenti. Setelah mendengar suara ini, tubuh mereka berdua menegang, tetapi mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka menambah kecepatan dan terus berlari ke depan. Mereka belum pernah datang ke Wasteland of Death berkali-kali sebelumnya, tapi reputasi buruk kelompok bandit naga hitam terkenal. Kelompok bandit ini tidak memiliki banyak anggota, tetapi masing-masing dari mereka ahli, dan metode mereka sangat kejam. Setiap kali merampok, korbannya selalu dibunuh juga, mereka tidak pernah membiarkan satu pun hidup. Sial, kedua anak ini masih berusaha melarikan diri. Mulut pria parubaya yang memimpin terbuka saat dia menginjak tanah. Energi yang sangat besar meledak ketika seluruh orangnya menerjang seperti burung besar dan tiba-tiba melayang di atas kepala Sun Zhou dan Mu Xiaoling, mendarat di depan mereka. Setelah berbalik, dia berbalik untuk menebas ke atas. Kakak senior, ayo bertarung sampai mati bersama mereka. Mu Xiaoling mengangkat pedangnya, mengatupkan giginya, dan bergegas menuju pedang panjang pemimpin bandit itu. Namun,
Tingkat pertama di alam mendalam sejati benar-benar tidak memiliki peluang melawan orang lain yang berada di tingkat pertama alam mendalam roh. Hanya dengan bertatap muka dengannya, getarannya cukup untuk membuatnya terjatuh, jatuh ke lantai dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Sun Zhou juga menangkis beberapa serangan dengan semua yang dimilikinya, tetapi juga terlempar ke tanah dengan pukulan saat pedang panjangnya terbang jauh. Oh, tingkat ke-9 di alam mendalam sejati, lumayan, Anda harus dianggap jenius. Sayang sekali, hehe. Pemimpin bandit itu mendekat dengan pisau ketika dia mulai tertawa gila-gilaan. Pemimpin naga hitam itu perkasa, pemimpin naga hitam itu perkasa. Para preman di belakang mulai berteriak berturut-turut. Hoh, sebenarnya ada cincin spasial pada dirinya. Sepertinya itu tidak menyia-nyiakan energi setengah hari dari tuanmu yang agung. Serahkan semua cincin spasial Anda, serta segala sesuatu yang berharga yang Anda miliki. Ayah di sini mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu utuh. Kalau belum hehe, Bapak di sini punya banyak cara untuk membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Meskipun mereka baru saja hampir lolos dari cakar tajam serigala biru punggung besi, mereka kini bertemu dengan kelompok bandit naga hitam yang bahkan lebih menakutkan. Hati Mu Xiaoling sudah kehilangan harapan. Sun Zhou, yang berada di sampingnya, berjuang untuk bangun. Awalnya, dia mengira Sun Zhou akan memprotes dan berjuang untuk hidupnya, namun dia melihatnya berlutut di depan naga hitam, dan meletakkan cincinnya di kaki naga hitam dengan sangat panik saat dia bersujud sambil dengan putus asa memohon padanya. Tuan Besar Naga Hitam, nama terhormat Anda telah saya kenal sejak lama, reputasi Anda sudah diketahui semua orang. Saya telah menempatkan semua barang pada saya di sini. Secara keseluruhan, ada 6.000 koin kuning yang dalam serta 19 pil pemulihan yang mendalam, dan 38 inti mendalam binatang mendalam sejati. Saya mempersembahkan semua ini kepada Yang Mulia untuk menunjukkan kesalehan saya kepada Yang Mulia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni hidupku. Aku tidak ingin mati, tidak ingin mati. Hahaha, sungguh celaka. Wakil pemimpin naga putih dan 10 anggota kelompok lainnya di belakang mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak karena mencemooh. Kakak senior Sun, kamu. Wajah kecil Mu Xiaoling memucat saat dia kehilangan kepercayaan, dan hatinya menjadi dingin terhadap kakak laki-laki senior yang biasanya dia kagumi. Mendengar suara Mu Xiaoling, Sun Zhou seolah baru saja terbangun dari mimpi. Dia menarik salah satu lengannya dan berkata dengan tidak sabar, benar. Ya Tuhan, ini adik perempuanku, dia dipanggil Mu Xiaoling. Penampilannya cukup segar dan masih perawan hingga saat ini. Saya menawarkannya kepada Yang Mulia, semoga Yang Mulia menikmatinya sebanyak yang Anda inginkan. Semoga Tuhan Yang Maha Besar mengampuni hidupku yang rendah ini karena kesalehanku. Mulai sekarang, saya akan sangat berterima kasih, dan saya tidak akan pernah melupakan rahmat Anda. Kamu binatang buas, bajingan. Kamu bahkan bukan manusia, kamu. Mu Xiaoling gemetar. Dia yang kekurangan kosakata sudah tidak dapat menemukan kata-kata untuk menghina orang jahat yang telah menunjukkan sifat aslinya. Wajahnya pucat dan hatinya dipenuhi kesedihan. Hahaha. Naga hitam tertawa dengan gagahnya, aku telah melihat banyak orang malang yang menyedihkan, tapi ada yang sama hinanya denganmu jumlahnya sangat sedikit. Namun, kesalehan Anda sungguh tidak tulus. Gadis ini adalah seseorang yang aku, tuanmu, tangkap sendiri. Setelah beberapa saat, tuanmu yang agung secara alami akan menikmatinya, itu bukan sesuatu yang Anda kirimkan. Mengambil rampasan perang ayah ini untuk diberikan kepada ayah di sini untuk menunjukkan kesalehan, apakah kamu menganggap ayahmu bodoh di sini? Hal yang tidak berguna, untuk apa aku tetap mempertahankan hidupmu? Pergilah memohon pengampunan dari Raja Neraka. Mengatakan itu,
naga hitam mengambil satu langkah ke depan dan hendak memotong leher Sun Zhou. Ya Tuhan! Tunggu! Melihat pedang yang terangkat, Sun Zhou hampir mengencingi celananya karena ketakutan. Dia bersujud berulang kali untuk memohon demi nyawanya, saya punya tawaran besar. Itu sangat berharga, jika beberapa bangsawan terhormat ini membunuh orang ini, itu pasti akan membawamu lebih dari 1 tahun, tidak, keuntungan selama 3 tahun. Jika Tuan Besar setuju untuk mengampuni hidup saya akan segera memberi tahu beberapa tuan terhormat ini tentang tawar-menawar besar ini. Oh, Black Dragon menarik pedang besarnya dan menatapnya dengan mata menyipit, transaksi besar. Coba kita dengar, kalau memang cukup besar, mungkin aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Lagi pula, mengambil nyawa murahanmu akan mengotori tangan ayah ini. Terima kasih, Tuan Yang Agung. Meskipun dia menghadapi kata-kata naga hitam yang sangat memalukan, Sun Zhou malah menghela nafas lega dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke utara, orang itu. Baru saja, saya dengan jelas melihat cincin spasial ungu di tangan orang itu. Pastinya ungu. Rekan-rekan magang saya dan saya melihatnya dengan sangat jelas, dan bukan hanya orang itu yang bepergian sendirian, kekuatannya yang dalam juga hanya berada di tingkat keempat dari alam mendalam sejati. Area ini lebih luas dan Yun Ce tidak berjalan cepat. Mengikuti arah yang ditunjuk Sun Zhou, mereka bisa dengan jelas melihat siluet Yun Ce di kejauhan. Melihat wajah Sun Zhou yang tercela, dia pasti tidak punya nyali untuk berbohong kepada mereka. Mata naga hitam bergerak, dan dia tiba-tiba melambai, bawa keduanya, ayo. Yun Ce berjalan perlahan, memikirkan bagaimana dia harus melaksanakan perjalanan pelatihannya dengan sempurna. Dalam perenungannya, suara sadis Jasmine terdengar di dalam hatinya, sepertinya sekelompok orang datang khusus untuk mencari kematian. Yun Ce menghentikan langkahnya dan dia dengan tidak puas meratapi hatinya. Aku datang dari jauh hanya untuk berlatih, namun aku harus dihadang oleh sampah-sampah ini. Tepat ketika dia menghela nafas dalam hatinya, suara langkah kaki yang kacau datang dari belakangnya. Dengan sangat cepat, dia dikelilingi oleh sekitar selusin orang. Di belakang mereka, dia juga melihat Sun Zhou dan Mu Xiaoling yang tertahan. Kamu benar, itu dia. Sun Zhou menunjuk ke arahnya dan meraung kegirangan, seolah dia baru saja menemukan kehidupan baru. Maaf. Wajah Mu Xiaoling sudah berlinang air mata dan dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Yun Ce. Dia baru saja diselamatkan olehnya, namun disinilah dia lagi, memberinya masalah dengan menyebabkan dia jatuh ke tangan kelompok bandit naga hitam. Pemimpin, lihat tangan kirinya. Itu benar-benar cincin spasial ungu. Kami telah mendapatkan emas. Begitu kita membunuhnya, kita akan mempunyai cukup uang untuk hidup bebas dan tidak terkekang selama setengah tahun ini. Hahaha. Melihat cahaya ungu di tangan kiri Yun Ce, semua orang di grup bandit naga hitam menjadi sangat bersemangat. Salah satu dari mereka, yang membawa pedang besar di bahunya dan mengenakan penutup mata hitam berjalan keluar, dan berkata kepada naga hitam. Pemimpin, orang ini masih muda, dan kekuatannya hanya berada pada tingkat keempat dari alam mendalam sejati. Kamu tidak perlu mengambil tindakan, lihat saja bawahanmu menjatuhkannya. Naga bermata satu, menurutku kamu menyukai pedang di punggungnya itu. Naga hitam menyeringai. Naga bermata satu terkekeh, pedang orang ini sebenarnya lebih besar dari milikku, dan dia masih membawanya dengan arogan di punggungnya. Cek. Sebagai seseorang yang menggunakan cincin spasial ungu, pedang yang ada padanya pasti sangat luar biasa. Saya telah menggunakan pedang ini selama bertahun-tahun, dan saya telah membunuh banyak orang dengannya. Sudah lama tumpul dan harusnya sudah diganti, Jika aku tidak membuatnya dengan patuh berlutut dan berteriak kakek, dan bahkan menyerahkan pakaian dalamnya, aku, ayahmu,
akan berjalan dengan tanganku di masa depan. Di sela-sela tawa, One-Eye Dragon melangkah menuju Yunce. Sambil mengacungkan pedang besar di bahunya, dia menancapkannya jauh ke dalam tanah di depannya, sambil tertawa sinis. Nah, kamu bisa pergi kemana saja untuk bermain, namun kamu sebenarnya berani masuk ke wilayah kakekmu. Apakah kamu ingin kakekmu bersikap lebih sopan kepadamu, atau kurang? Yunce menepuk dagunya, dan bertanya dengan cemas, apa yang membuatmu sopan, dan apa yang tidak? Ini sangat sederhana. Selama Anda mendengarkan dengan patuh, kami, para kakek, tentu saja akan bersikap sopan. Namun, jika Anda tidak patuh, hehe. Tatapannya tertuju pada pedang berat di belakang Yunce. Jika kamu ingin kakek lebih sopan terhadapmu, maka pertama-tama kamu harus melemparkan pedangmu ke atas untuk dimainkan oleh kakek. Jika kakek senang, dia mungkin akan meninggalkanmu celana dalam, hahaha. Gelombang tawa bergemuruh di seluruh grup bandit naga hitam. Naga bermata satu ini sangat menyukai pedang itu. Cek-cek, pedang itu sangat besar, beratnya setidaknya 100 atau 50 kg. 100 atau 150 kg. Hentikan omong kosong itu. Anak muda ini berkulit sangat halus, dan kekuatannya yang dalam hanya berada pada tingkat keempat dari alam mendalam sejati. Jika beratnya benar-benar 100 atau 50 kg, bagaimana dia bisa terus membawanya di punggungnya? Saya pikir hanya penampilan pedangnya yang besar, dan itu hanyalah sekam kosong. Paling banyak 50 kg, bahkan mungkin bukan 50 kg. Dia mungkin hanya membawanya di punggungnya untuk menakut-nakuti orang lain. Kamu ingin bermain dengan pedangku? Setelah mendengar kata-kata One-Eye Dragon, Yunce mulai tertawa aneh. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang kolosal tuan dari punggungnya. Tindakannya juga tidak terlalu besar. Dengan lemparan yang lewat, dia melemparkannya ke arah One-Eye Dragon. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan membiarkanmu bermain. Tangkap itu. Tindakan Yunce dalam melempar pedang itu sederhana, seolah-olah dia dengan mudahnya melempar kerikil. Dengan lemparan ini, pedang kolosal tuan terbang menuju naga bermata satu. Aku akan menganggapmu pintar. Naga bermata satu tertawa keras. Dia melangkah maju seolah dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang berat yang dilemparkan ke arahnya.